Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi D3 Anafarma ingin menyampaikan materi tentang penulisan unsur serapan dan pemakaian tanda baca. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri, Nurul Aziza, lalu ada Adelia Indah Kusuma, lalu ada Muhammad Akbar, Nadia Wulan Safitri, Selvi Laus Jubah, dan Yuni Triwulandari. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama merupakan unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ihom par ihom. Unsur-unsur itu digunakan dalam konteks bahasa Indonesia tetapi penulisannya dan pelafalannya masih mengikuti cara asing. Kelompok kedua merupakan unsur bahasa sumber yang penulisannya dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diupayakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Unsur bahasa Indonesia sumber diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan bentuk. Penyerapan bentuk tersebut meliputi huruf, gabungan huruf, dan imbuhan. Kaidah yang berkaitan dengan imbuhan dijelaskan dalam pedoman umum pembentukan istilah atau PUPI. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan dijelaskan di bawah ini. Di dalam kaidah ini ada asalnya bahasa yang dicantumkan di dalam tanda kurung. Misalnya wolio yang berarti berasal dari bahasa wolio. Di sini tanda baca yang akan kami bahas adalah tanda koma. Di antaranya adalah tanda koma, tanda titik, tanda kurung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda petik, tanda garis miring, tanda apostrof, tanda petik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Dilihat dari taraf penyerapannya, ada 3 macam kata serapan, yaitu 1. Kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kap, sirsak, iklan, perlu hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. 2. Kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalnya, penulisannya dan pengucapannya masih mengikuti cara asing, misalnya shuttlecock, knock out, time out, check in, bull up, complete, knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, gigabit, dan lain-lain. 3. Kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, ditulis sesuai dengan EYD, misalnya komputer, computer, kalkulasi, calculation, matematika, mathematic, infiltrasi, infiltratio, influenza, bisnis, business, dan karakter. A. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Kurang lebih terdapat 53 jenis perlu diperhatikan. Berikut ini beberapa kasus penulisan yang perlu diperhatikan. Salah satu contohnya itu ada di karir kata asing. Dari karir kata asing, kata bakunya itu karier, kata asingnya yaitu farmakologi, kata bakunya yaitu farmakologi. 2. Pemakaian tanda baca. Tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. 2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irawan S. Gatot. Apabila nama itu ditulis dengan lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contohnya, Antoni Tumiwa. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya itu DR, Dokter, SE, Sarjana Ekonomi, Kol, Kolonel, BPK, Bapak. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL tanggal. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12. Pukul 7:10 menit 12 detik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak diberikan Tanda titik tidak dipakai singkatan nama resmi, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronomi yang sudah diterima oleh masyarakat. Contohnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, SIM, surat izin mengemudi, PT Personal Terbatas. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, tambangan, dan mata uang. Contohnya, CU yaitu tembaga, 53 cm, 1 liter, Rp 350.000. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi tabel dan sebagainya. Contoh. Koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau dari hujan, saya tidak akan datang. Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Tanda koma dipakai di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oh, begitu. Wah, bukan main. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Contoh, kata adik, saya sedih sekali. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Medan, 18 Juni 1984. Tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Lanin, Ivan, 1959. Cara penggunaan Wikipedia. Jilid 5 dan 6, Jakarta, PT Wikipedia Indonesia. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contoh, Gatot, bahasa Indonesia untuk Wikipedia. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marka. Contoh, Ronto Jiang, SE. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 33,5 M, 10,50 rupiah. Tanda koma dipakai untuk mengupdate keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contoh, pengurus Wikipedia favorit saya, Box, pandai sekali.
C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. 2. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata. Penulisan unsur, contohnya tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri sedang asik menulis laporan makalah bahasa Indonesia. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, Ketua Supian Sauri, Wakil Ketua Septian, Sekretaris Kurniasari, Bendahara Maharani. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, jangan perbaiki halaman. Rek siap bos. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul. 5. Tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah angka banding. Contoh, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1. 6. Tanda titik 2 tidak dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan. Tanda ulang singkatan seperti peringkat 2 hanya digunakan pada tulisan cepat dan notulen dan tidak dipakai pada teks karangan. 2. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contoh, P, E, N, G, U, R, U, S 8/4/1973. 3. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan dan bagian-bagian ungkapan. Bandingkan berevolusi dengan berevolusi, istri perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Merangkaikan yang dimulai dengan huruf kapital B, ke dengan angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan lengkap. Contoh, se-Indonesia, hadiah ke-2, tahun 50-an, ber-SMA, sinar X. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di Carter Pentacle. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Dalam bahasa Inggris, semikolon, istilah bahasa Inggris untuk tanda titik koma digunakan secara umum. Tanda pisah strip EYD. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Tanda elipisis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak sesuai. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Dalam komputasi digital, simbol tanda tanya diwakili dengan kode ASCII63 dan Unicode U+003F. Contoh pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah. Perhatikan contoh berikut. Dilarang masuk. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing.
Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung juga digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Presentasi di SMA, diterbitkan dalam Tempo. Sajak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang selanjutnya, tanda petik menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama cutbray. Kemudian, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contoh, kata Tono, saya juga minta satu. Yang selanjutnya, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contoh, karena warna kulitnya Budi mendapatkan julukan si hitam. Bang Komar sering disebut pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar suara kering-kering tadi? Selanjutnya, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor titik 7 garis miring PK garis miring 1973 dalam keramat 3 garis miring 10 tahun anggaran 1985 garis miring 1986. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contoh, harganya Rp125 per lembar. Kecepatannya 20 meter per detik. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai untuk menuliskan tanda aritmatika dasar dalam prosa. Gunakan tanda bagi. Contoh, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Di dalam rumus matematika yang lebih rumit, tanda garis miring atau garis pembagi dapat dipakai. Contoh, silakan Anda baca sendiri contohnya. Yang ketiga, tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali kan malam. Silakan dibaca contohnya. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Yang selanjutnya adalah contoh wacana. 200 pesawat aeromodeling pecahkan rekor muri liputan 6 Yogyakarta. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Selanjutnya, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan dalam lab.
Lalu, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaranya dan naskah atau bahan tertulis. Contoh, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 UUD Contoh 1945 wacana. berbunyi, bahasa 200 negara ialah pesawat bahasa aeromodeling Indonesia. pecahkan rekor muri di dalam liputan6.com Yogyakarta. Sebanyak 200 pesawat akan pecahkan rekor Museum Rekor Indonesia Muri di Pantai Selatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 200 pesawat aeromodeling ini akan terbang bersamaan dalam puncak acara Jogja Air Show atau JAS 2015. Ridho, salah satu panitia, mengatakan JAS ke-10 ini adalah penyelenggaraan lomba dirgantara terbesar yang ada di Indonesia. 7 cabang olahraga yang dilombakan sejak Jumat 13 Maret 2015. Sementara pada hari ini acara dimulai pukul 7 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat di Pantai Depok, Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Pantai Depok akan ada lomba gantole, terjun payung, aeromodeling, dan Y atau trik. Sementara di Pantai Parangtritis digelar kejuaraan para layang dan di Pantai Parangkusumo ada kejuaraan para motor. Aeromodeling akan menerbangkan 200 pesawat mulai dari kecil sampai besar dan akan sama-sama terbang. Pemecahan rekornya itu, ujar Ridho di Yogyakarta Minggu 15 Maret 2015. Ridho mengatakan ada berbagai acara di hari ini mulai dari flypass atau trike, lomba foto dirgantara, demo acrolike, penerbangan dragon banner, flypass para motor, pembuatan rekor muri, RSC, aeromodeling, grup aerobatik, tarian upacara, seremoni, terbang layang, pitch aerobatik, aeromodeling, gantole aerobatik, para motor aerobatik, terjun payung, joy flight, flypass, dan para motor. Acara ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Sebab tidak hanya lomba, pengunjung dapat melihat atraksi udara dari para pilot yang ikut dalam JAS 2015. Pengunjung juga akan melihat akrobatik pesawat Jupiter di udara. Ini akan jadi tontonan udara yang menarik bagi wisata, apalagi hari Minggu ini. Di Parangtritis pemecahan rekor muri, ujar dia. Selain acara pemecahan rekor dalam JAS 2015, ini juga ada Joy Flight yang dibatasi dengan 30 orang. Pengunjung dapat mendaftarkan diri untuk bisa menikmati terbang di langit Parangtritis dalam Joy Flight ini. 30 Joy Flight bagi yang bangga dengan ketinggian para layang karena terbangnya tandem, maksimal berat pengunjung 70 kg. Kalau trik 100 kg beratnya, ujarnya. Dari artikel di atas yang ditandai dengan background warna hijau membuktikan bahwa masih ada kesalahan-kesalahan menulis sebuah kabar berita. Meskipun hanya sedikit, banyak orang menganggap dalam penulisan tanda koma banyak digunakan untuk menyebutkan unsur-unsur dalam suatu pembilang. Misalnya, para motor aerobik, terjun payung, joy flypass, dan para motor, Seharusnya para motor aerobatik, terjun payung, joy flypass, dan para motor. Artikel di atas ada juga yang seharusnya memakai tanda penghubung tetapi tidak memakai tanda penghubung, misalnya sama-sama titik, seharusnya sama-sama titik. Ada juga kata yang berlebihan, mungkin kesalahan dalam mengetik dan terburu-buru, misalnya Pantai Depok akan ada lomba gantole. Seharusnya misalnya Pantai Depok akan ada lomba gantole. Seharusnya Pantai Depok akan ada lomba gantole. Salah penulisan kalimat yang kurang tepat, misalnya Ridho, salah satu panitia. Salah satu panitia. Seharusnya adalah Ridho adalah salah satu panitia, mengatakan. Penutup, simpulan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari taraf penyerapannya, penulisan unsur serapan ada 3, yaitu kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasyonalannya, dan kata asing yang berfungsi untuk memperkaya. Penggunaan tanda baca sangat berarti dalam bahasa tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah, sangat penting untuk diperhatikan. Banyak pengguna bahasa yang kurang mengindahkan kaidah tanda baca, sehingga tulisan yang disusunnya tidak
mencapai sasaran. Ada penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu pembantu memahami tulisan dengan tepat. Saran, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam proses penyampaian, berkomunikasi, dan di dalam suasana formal maupun non formal. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian uraian materi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.